Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 hebat Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebentar ya, Bapak akan mengunjungi teman-teman kelas 3 untuk memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak kelas 3. Selamat pagi anak Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai dengan berdoa untuk kelas 3. Untuk ketua kelas 3, silahkan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas 3. Anak-anak kelas 3, Bapak akan mengecek hadiran kalian. Baiklah, untuk anak kelas 3, siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, baiklah, semua siswa kelas 3 hadir. Sekarang agar kita lebih semangat, mari kita lakukan tepuk energi. Jika Bapak menyebutkan tepuk energi, kalian bertepuk 3 kali, lalu menyebutkan sumber energi. Siap? Oke, siap. Oke, tepuk energi. Matahari, tepuk energi. Air, tepuk energi. Angin. Kalian sangat bersemangat. Hari ini kelas 3 belajar tentang pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbagai sumber energi dan bagaimana energi berubah bentuk. Baiklah anak-anak kelas 3, kalian akan belajar secara mandiri terlebih dahulu dengan membaca buku teks bagian sumber energi. Silahkan baca dan identifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar kita. Buatlah catatan di buku tulis. Bapak akan kembali 20 menit lagi untuk membahas lebih lanjut. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan mulai belajar mandiri. Bapak akan kelas 2 dulu. Baiklah, untuk anak-anak kelas 2, maaf menunggu. Sekarang mari kita berdoa bersama ketua kelas kepada ketua kelas agar memimpin doa. Oke, berdoa selesai. Anak-anak kelas 2, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Baik, untuk anak kelas 2, siapa yang tidak hadir hari ini? Baiklah, semua siswa kelas 2 hadir. Sekarang agar kita lebih semangat, mari kita lakukan tepuk binatang. Jika Bapak menyebutkan tepuk kucing, kalian bertepuk 3 kali lalu menirukan suara kucing. Siap? Tepuk kucing. Meong meong. Tepuk ayam. Prok prok. Tepuk kancil. Cit cit. Wah, kalian sangat bersemangat. Bapak ingin bertanya, siapa yang pernah mendengar cerita tentang binatang? Iya, kancil dan buaya. Lalu siapa lagi? Oke, cerita kancil mencuri mentimun. Pintar sekali hari ini kita akan belajar tentang teks cerita narasi, khususnya dengan binatang atau fabel. Kalian akan mengenal tokoh-tokoh dalam cerita dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Baik, untuk anak-anak kelas 2, coba perhatikan gambar ini. Apakah kalian tahu ini cerita apa? Iya, betul, kancil dan buaya. Ya. Ini adalah cerita kancil dan buaya. Cerita ini adalah contoh dongeng binatang atau fabel. Dalam cerita dongeng ada beberapa bagian penting. Pertama, ada tokoh-tokoh cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita dari gambar ini. Dari gambar ini, siapa saja tokohnya? Iya, kancil dan buaya. Ya, bagus. Ada tokoh kancil dan buaya. Selain tokoh, dalam cerita juga ada pesan moral atau hikmah yang bisa kita ambil. Pesan moral adalah pelajaran baik yang dapat kita petik dari cerita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lakukan gaya hewan sebentar untuk menyegarkan pikiran kita. Jika Bapak menyebutkan kancil, kalian harus melompat-lompat kecil seperti kancil. Jika Bapak menyebut buaya, kalian harus
membuat gerakan mulut. Sekarang bacalah teks dari tabel yang Bapak berikan, kemudian identifikasi dan sifatnya dalam cerita. Untuk anak-anak kelas 2, Bapak harus mengecek kelas 3 sebentar, lanjutkan pekerjaan kalian ya. Kerjakan LKS dengan teliti dan tuliskan kembali cerita fabel dengan bahasa sendiri berdasarkan gambar-gambar yang sudah disusun. Bapak akan kembali lagi nanti. Anak-anak kelas 3, bagaimana tugas kalian? Apakah sudah selesai mengidentifikasi sumber energi dari buku teks? Bagus, sekarang kita akan lebih memahami tentang energi dengan melakukan gerakan energi. Ayo berdiri sebentar. Jika Bapak menyebutkan energi angin, kalian harus menggerakkan tangan seperti angin bertiup. Jika Bapak menyebut energi matahari, kalian harus membentuk lingkaran dengan tangan di atas kepala. Jika Bapak menyebutkan energi air, kalian harus menggerakkan air tangan seperti ombak. Siap? Oke. Energi angin. Energi matahari. Energi air. Bagus sekali. Sekarang silahkan duduk kembali. Sekarang perhatikan gambar ini. Anak-anak, ini adalah sumber energi yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa menyebutkan sumber energi yang ada di gambar ini? Ya, ada matahari, air, dan angin. Anak-anak kelas 3 Bapak pintar sekali. Matahari, air, dan angin adalah sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Matahari memberikan energi panas dan cahaya. Air dapat menghasilkan energi potensial dan kinetik. Angin dapat menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Lihat kincir kertas ini, ketika Bapak meniupnya, apa yang terjadi? Iya, benar. Ini adalah contoh perubahan energi. Energi angin dari tiupan berubah menjadi energi gerak. Putaran kecil dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya perubahan bentuk energi seperti ini. Sekarang diskusikan dengan teman sebangku kalian tentang contoh-contoh penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan minimal 3 contoh dan sebutkan perubahan bentuk energi yang terjadi. Baik, untuk kelompok 1, iya, bagus. Untuk kelompok 2, oke, bagus juga. Dan untuk kelompok 3, oke. Baiklah, untuk anak-anak kelas 3, Bapak harus memeriksa kelas 2 sebentar. Silahkan lanjut presentasi kelompok berikutnya. Dan kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Bapak akan kembali lagi nanti. Anak-anak kelas 2, bagaimana tugas kalian? Apakah sudah selesai mengidentifikasi? Bagi yang sudah selesai, silahkan kumpulkan ke meja Bapak. Bagi yang belum selesai, Bapak beri waktu 5 menit ya. Baik, sekarang mari kita bahas bersama. Siapa yang ingin menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita Kancil dan Buaya? Ya, tokohnya adalah kancil dan buaya. Ya, bagus. Apa sifat dari tokoh kancil dan dalam cerita tersebut? Iya, kancil itu cerdik. Bagaimana dengan buaya? Buaya itu mudah tertipu. Benar sekali. Nah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita kancil dan buaya? Ya, kita harus menggunakan kepintaran kita untuk menyelesaikan masalah. Kita harus menggunakan kepintaran kita untuk menyelesaikan masalah, bukan berbuat jahat kepada orang lain. Hebat, itulah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Kancil dan Buaya. Gunakan kecerdasan kita untuk hal-hal yang baik. Anak-anak kelas 2, sekarang Bapak akan kembali ke kelas 3 untuk menutup pembelajaran mereka. Kalian tunggu sebentar ya. Bapak akan kembali untuk menutup pembelajaran kita juga.
Baiklah, untuk anak-anak kelas 3, bagaimana presentasinya? Apakah semua kelompok sudah mendapatkan giliran? Bagus, mari kita lakukan. Baiklah, sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari tentang energi? Iya, seperti matahari, air, dan angin. Iya betul, kita juga belajar tentang perubahan bentuk energi, seperti energi listrik menjadi cahaya pada lampu. Hebat, kalian semua sudah belajar dengan baik hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan pemahaman kalian. Sebutkan 3 contoh sumber energi yang ada di dalam sekitar kita. Iya betul, matahari, air, dan angin. Bagus, jelaskan perubahan energi yang terjadi pada lampu saat dinyalakan. Iya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Hebat, kalian sudah memahami materi dengan baik. Sebagai tindak lanjut, Bapak akan memberikan tugas rumah. Tuliskan minimal 5 contoh penggunaan energi di rumah kalian dan sebutkan bentuk energi yang terjadi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Oke, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bersama ketua kelas, silahkan pimpin doa. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas rumah kalian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak kelas 2, sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk anak kelas 2, apa yang sudah kalian pelajari tentang cerita fabel? Iya, tentang cerita fabel kancil dan buaya. Kancil itu cerdik dan buaya itu mudah tertipu. Iya, kita juga belajar tentang pesan moral dari cerita kancil dan buaya. Bagus sekali. Sebagai tindak lanjut, Bapak akan memberikan tugas rumah, carilah 1 fabel.